Gini aja Kang, kalau mau beres, saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan anak saya. Buktinya udah jelas kan? Kita juga udah buat perjanjian sebelumnya. Udah ada hitam di atas putih, semuanya sudah dibereskan dari dulu. Ya udah, kalau gitu kita tes DNA aja, biar semuanya jelas. Urusan ini kan udah jelas. Tes DNA itu buat apa lagi? Bapaknya juga udah ngaku bukti ada, semuanya terang. Kamu cuma mau bikin ribut. Kalau bener bukan anak Akang, terus kenapa takut tes DNA? Ini bukan soal takut atau nggak takut. Situasinya lagi panas sih, semua mata lagi lihat ke saya. Jadi kita tenangin dulu biar semuanya reda. Nanti kalau waktunya tepat kita ketemu dan selesaikan baik-baik. Pokoknya gini Kang, kalau duitnya nggak masuk minggu ini, ya maaf aja. Aku bakal spill satu-satu buktinya tiap hari. Ini udah pemerasan namanya. Kamu main ancam, main tekan, ini nggak bener. Ih, masa bodoh lah. Ini adalah trik, teknik bagi para buaya darat agar terhindar dari kewajiban untuk diminta pertanggungjawaban sebagai ayah biologis dari hubungan cinta di luar pernikahan. Tes DNA secara pidana tidak bisa dibintakan kepada polisi karena hubungan cinta mau di luar ranah pidana. Jadi polisi tidak berwenang meminta si cowok untuk melakukan tes DNA. Satu-satunya adalah ranah perdata, yaitu gugatan 1365 KUH Perdata. Masalahnya tidak bisa langsung gugat perdata minta pertanggungjawaban sebagai seorang ayah biologis karena belum ada bukti bahwa dia adalah seorang ayahnya. Semakin lama dibiarkan, tidak ada kejelasan, maka kemudian semakin dipermalukan Anda. Dan bukan saja Anda yang dipermalukan, tetapi juga istri dan anak-anak Anda, bahkan keluarga besar Anda cukup ikut dipermalukan. Hanya karena Pak Ridwan Kamil membela diri, menyatakan bahwa tidak melakukan apa-apa, hanya satu kali bertemu dengan perempuan itu. Kalau hanya satu kali bertemu tanpa melakukan apa-apa, masa bisa jadi anak? Gitu kira-kira. Jadi kasusnya RK nih ya, seorang pejabat yang selingkuh. Kenapa kalian pada kaget? Laki-laki zaman sekarang ini ya, yang kismin aja, yang melarat aja, banyak yang bertingkah. Apalagi yang berduit, udah nggak ada ya jaminan laki-laki tuh yang kayak gini bakalan nggak selingkuh, laki yang kayak gini bakalan nggak selingkuh, nggak ada jaminan. Semua tergantung nasib aja sekarang, nasib. Makanya perempuan zaman sekarang nih mau kayak mana pun effort kita, mau kayak mana pun usaha kita supaya laki kita nggak selingkuh. Nggak menjamin, nggak bisa. Jadi yang kita kontrol bukan laki-lakinya, tapi diri kita. Kita kontrol, kita kendalikan, tingkatkan value, harus bisa mandiri, jangan bergantung penuh sama laki-laki. Jadi kalau suatu saat kita ditinggali, nggak nyesek kali. Makanya bolak-balik ku bilang sama kalian wahai para perempuan, jangan terlalu bergantung penuh sama yang namanya laki-laki. Ya syukur-syukur dapat laki yang bagus, yang nggak bertingkah, yang nggak berulah, nah, syukur. Tapi kalau misalnya kalian dapat laki-laki titisan dakjal, tukang selingkuh, tukang main perempuan, ditinggalkan, kalian nggak punya persiapan, apa nggak merana? Merana lah, selama ini kalian terlalu bergantung sama dia, dia pun merasa kalian nggak bisa hidup tanpa dia, makanya dia suka-suka hatinya. Viral, rekaman suara diduga Ridwan Kamil dan Lisa Mariana tak disangka pakar telematika justru bilang. Viral rekaman suara diduga percakapan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Belakangan isu perselingkuhan yang melibatkan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana memang tengah hangat diperbincangkan. Rumor tersebut mencuat usai Lisa Mariana mengungkapkan bukti perselingkuhannya dengan pria yang akrab disapa Kang Emil itu melalui media sosial. Lisa menyebut bahwa dirinya memiliki anak perempuan hasil hubungan gelap dengan Ridwan Kamil. Menanggapi hal tersebut, Ridwan Kamil memberikan klarifikasi melalui akun Instagram miliknya. Suami Atalia Praratya itu membantah tuduhan bahwa ia memiliki hubungan dengan wanita tersebut, apalagi sampai memiliki anak di luar pernikahan. Ridwan Kamil mengakui bahwa ia memang sempat bertemu, namun pertemuan tersebut terkait dengan permohonan bantuan untuk kuliah. Ia menegaskan bahwa permasalahan antara dirinya dan wanita tersebut sudah diselesaikan beberapa tahun lalu. Di tengah panasnya isu perselingkuhan tersebut, tersebar rekaman suara diduga Ridwan Kamil dan Lisa Mariana.
Dalam rekaman yang viral itu terdengar Lisa meminta uang sebesar 2,5 miliar kepada RK dengan ancaman akan membuka aib jika tak memberikannya dalam waktu 1 minggu. Namun, keaslian rekaman tersebut mulai dipertanyakan oleh beberapa pihak, termasuk pakar telematika Abimanyu Wadjowidayat. Ia berpendapat bahwa percakapan dalam rekaman itu tidak terdengar alami, seperti obrolan antara dua orang yang sedang membahas masalah serius. Yang pasti kalau saya lihat dari dialogis tersebut, ini dialognya enggak natural. Kenapa enggak natural? Perbincangannya begitu datang untuk sesuatu yang sangat krusial, ujar Abimanyu dalam wawancara di kanal YouTube Cumi Cumi. Kemudian Abimanyu juga menyoroti kejanggalan lainnya, yaitu pola komunikasi yang terlalu terstruktur. Tidak ada interupsi atau bantahan yang biasanya terjadi dalam percakapan yang penuh emosi. Ia bahkan membandingkan alur dialog tersebut dengan skenario yang dibuat secara sengaja. Yang paling aneh adalah komunikasi tersebut berganti-ganti, bukan saling bertumburan kayak namanya orang bertumburan. Dia ngomong gitu, kita pasti kalau orang lagi kesal lagi ngomong, di tengah-tengah kan satu membantah, di tengah-tengah ada yang berdebat, ini udah kayak konten stand up komedi katanya. Dari hasil analisisnya, Abimanyu meyakini bahwa rekaman suara tersebut adalah hasil rekayasa baik melalui proses pemotongan suara maupun menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Ini merupakan suatu potongan-potongan. Kalau potongan-potongan ini berarti adalah adanya suatu rekayasa. Bisa dibuat berdasarkan dari komunikasi yang lain, kemudian dipotong-potong, disusun sehingga terjadi komunikasi yang seperti ini. Atau memang rekaman dari AI, jelasnya. Bagi saya, konten yang beredar adalah suatu konten rekayasa tutup Abimanyu atau AMR atau HNF.